apa lagi? Yuk bertualang ke Brebes. Bersenanglah kau pulang, bocah-bocah petualang. Hei! Hei! Waduh, itu bebek Wak Komeng mau digiring kemana? Wak Komeng sayang sekali dengan bebek-bebeknya. Bagi siapa saja yang berani mengganggu bebek-bebeknya ini, wah, langsung saja berhadapan dengan Wak Komeng. Ya! Kowe iki sapa kowe iki? Kowe sopo? Bebeke yang diakuni. Aja ngaku-ngaku ki bebeke Wak Komeng. Wis bebeke nyong ning ndi? Iya. Kulete. Bebeke nyong. Satu, dua, tubruk! Ya, dapat! Kecanda. Sik, apa? Siji, loro. Ah, ini loro. Lah sing icin piye? Lagi cindeng Si maning ki. Iya. Lagi pada apa Kie? Ki lagi ngedek bebek ucul. Oh, ya wis. Melu yuk Bayu mari me bulik, ndok-ndok asin ada digawa. Kae digawe ndok asin. Oh, ya wis yuk. Tapi iki dalane nggon kandang disit ya. Iya, Komeng. Tak ngejar sing siji. Yo. Semoga berhasil ya Wak Komeng. Teman di rumah pernah makan telur asin kan? Begini nih cara membuatnya. Supaya kualitasnya baik, telur harus dipilih terlebih dahulu. Kenakan, ini Bu Yani. Beliau salah satu pembuat telur asin yang ada di desaku. Kata Bu Yani, resep telur asin berasal dari negeri tirai bambu loh, alias Tiongkok. Jauhnya. Sementara kami memilih dan membersihkan telur, Siar dan Afdal bertugas menghaluskan batu bata merah. Telur asin yang dibuat menggunakan serbuk batu bata merah tidak mengandung bakteri yang berbahaya. Batu bata merah juga bisa menghilangkan bau amis pada telur. Nah, setelah serbuk halus, kemudian tuang ke dalam baskom berisi air. Lalu tambahkan garam dan aduk sampai rata. Balurkan pada telur satu persatu. Setelah telur terbalut, barulah susun di dalam kotak kayu secara teratur ya. Nah, kata Bu Yani, mengawetkan telur dengan cara diasinkan ini sudah dilakukan nenek moyang Tiongkok sejak zaman dulu. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti ditemukannya resep telur asin kuno pada teks pertanian Cina kuno. Teks itu diperkirakan dibuat pada abad ke-5 Masehi. Isi teksnya menyebutkan proses perendaman telur dengan garam selama 1 bulan penuh untuk membuat telur awet. Bisa ditaburi kue kenapa sih, Lip? Ben kan kene apa kandel dadine asinane rata kayak gue. Simpan telur-telur di rak penyimpanan. Proses penyimpanan ini memakan waktu selama 14 hari. Wah, lama juga ya ternyata. Nah, baik-baik kalian ya telur di sini. Sekarang kita ambil yang sudah berumur 14 hari, alias sudah jadi telur asin. Jangan lupa dibersihkan dulu ya. Kupas kembali balutan serbuk batu bata merahnya, cuci sampai bersih. Kondisi kan, Yan, kue ning pipi aku nana nyamuke. Hilang, sudah hilang. Iya ning kono. Aku dorong lah. Wes Gen, nek maning aja kuyen be, ora praket-praket to. Korup bolang menina nyambuk. Maaf Ian. Cuman bercanda kok, biar suasana lebih semangat. Setelah bersih, baru telur siap direbus.
dan tunggu sekitar 40 menit. Setelah matang, telur siap untuk diasap. Nah, proses ini juga yang membedakan dengan telur asin dari luar Brebes. Oh ya teman, kenapa Brebes terkenal dengan telur asinnya? Kata Bu Yani, di Indonesia telur asin dipercaya mulai berkembang sejak tahun 1950. Pasangan suami istri In Chiao dan Tan Polanio membuka usaha telur asin pertamanya di Brebes, Jawa Tengah. Begitu temanku. Sip, selesai juga akhirnya. Teman, karena banyaknya bahan baku telur asin ini, banyak warga menemukan cara baru menikmati telur asin yang berbeda. Kali ini kami akan membuat telur asin sebagai pelengkap bahan kerupuk yang gak kalah enak. Assalamualaikum, Mak. Salam. Dok, ge. Beneran ke, kocaknya mana bareng-bareng mana? Bantuin. Ide kerupuk telur asin ini muncul karena saat pembuatan telur asin banyak telur yang pecah. Nah, jadilah ide memanfaatkan telur asin ini jadi kerupuk telur asin. Pisahkan putih dan kuning telurnya ya. Di, kon disi toh, ki kan pan nggo gawe kerupuk. Kon kan mau wis nyoba, pime sih. Dian, kamu ini ada-ada saja. Setelah terpisah putih dan kuningnya, haluskan sampai benar-benar lembut ya. Bener ya ngerebutnya ya. Siapkan adonan yang terbuat dari tepung tapioka dan tepung terigu. Kemudian campurkan dengan tumbukan putih dan kuning telur asinnya. Bentuk adonan di atas daun pisang, lalu pipihkan. Disusul adonan kuning rasa kuning telur. Lalu gulung dengan daun pisang. Jadi kayak lontong ya. Gimana? Makin penasaran kan teman di rumah? Setelah terbungkus semua, siap deh untuk dikukus. Proses pengukusan ini memakan waktu kurang lebih 30 menit dengan api sedang. Waktunya menjemur. Jemur selama 2 hari di bawah terik sinar matahari. Pokoknya harus sampai kering-ring. Wakomeng. Ayo lang, pilang. Bebeknya kurang kecadak. Lah kesi mau mono. Wis ya. Ya wis, hati-hati Wakomeng. Kalau sudah dijemur, goreng kerupuk dalam minyak panas. Jangan lupa gunakan api sedang saja ya, agar kerupuk tidak bantat dan mudah gosong. Wih, jadi lucu ya warna dan bentuknya. Jadi mirip bunga. Waktunya makan. Sebelum menyantapnya, jangan lupa berdoa dulu ya teman. Rasa sate belengongnya pedas manis dipadukan dengan gurihnya kerupuk telur asin. 1 butir telur bebek mengandung vitamin A yang cukup, sehingga baik buat kesehatan mata kita. Cocok sekali buat bocah petualang seperti kami. Eits, saking enaknya sampai lupa deh memperkenalkan sate khas daerahku yang satu ini. Namanya sate belengong. Sate yang memiliki ukuran lebih panjang dari sate pada umumnya ini menggunakan daging khusus, yaitu belengong, perpaduan antara bebek dan mentok.
Daging belengong mirip dengan bebek yang memiliki serat. Namun, daging terasa lebih lembut saat dikunyah. Nah, kalau teman di rumah singgah ke Brebes, jangan lupa cicipi kuliner yang satu ini ya. Dijamin gak mau berhenti mengunyah. Asik. Ayo lari teman. Kita mainkan layangan ini di tempat biasa. Di desaku, mulai anak-anak hingga orang dewasa menyukai bermain layang-layang besar seperti ini. Yihau! Kami namakan wawung karena layang-layang ini bisa berbunyi. Coba deh kalian dengarkan. Duh, tunggu. Itu layangan siapa ya? Kok mulai mendekati layanganku? Waduh, berbahaya ini. Wah, bisa tugel kan? Waduh, beneran putus kan? Layangan elah mana lang? Ayo teman-teman, kita kejar layangannya. Sampai mana layang-layangku tadi ya? Sudahlah, nggak apa-apa. Kami ikhlaskan saja. Nanti aku buat lagi yang lebih besar. Lagi asik kejar layangan, Kak Virgi meminta kami untuk membantunya panen bawang. Tenang Kak, bolang datang, masalah hengkang. Brambang atau bawang merah yang tumbuh di tanah kami memiliki kualitas terbaik. Warnanya yang merah menyala dan rasanya yang lebih pedas membuat nama bawang merah Brebes tersohor sampai penjuru Nusantara. Wakobeng. Apa lang? Sing ngoyo-ngoyo bebek bae. Iya kilang. Iki angel ora cekel-cekel iki. Bukan angel iki ah. Sip, setelah bawang terkumpul, siap deh untuk dibawa ke proses pengasapan. Ngalon. Bawang merah yang sudah diikat, selanjutnya susun rapi di atas rak bambu yang ada di atas loteng. Tempat pengasapan bawang seperti ini dalam bahasa Brebes disebut tarangan bawang. Dengan pengasapan, bawang jadi lebih awet dan lebih keras teman. Proses pengasapan ini berlangsung selama 2 bulan. Setelah 2 bulan, bibit bawang bisa bertahan selama 8 bulan. Sip, baik-baik ya bawang. Semoga kelak kalian menjadi bibit yang berguna bagi para petani. Lanjut. Ini dia dapur tempat pembuatan bawang goreng Brebes milik bulikku. Cara membuatnya sederhana. Kupas bawang merah dari sisa-sisa tanah, kemudian cuci sampai bersih. Setelah itu, iris tipis-tipis. Kelebihan bawang merah Brebes punya kadar air yang sedikit. Rasanya pun manis dengan aroma yang lebih menonjol. Lama-kelamaan membuat mata jadi pedih dan keluar air mata deh. Sebenarnya air mata keluar karena tubuh kita langsung bereaksi untuk melindungi mata dari senyawa zat yang keluar dari bawang. Jadi air mata itu sebenarnya melindungi mata kita loh. Campur irisan bawang merah dengan tepung terigu dan sedikit tepung maizena. Nah, untuk membuat bawang goreng yang renyahnya tahan lama, kata Buli harus menggunakan minyak kelapa. Segera angkat bawang merah, begitu warnanya sudah keemasan. Lalu tiriskan. Asik!
Goyang terus dal. Oh iya teman, kata Buli, jangan menunggu sampai bawang menjadi coklat. Karena proses pematangan bawang goreng masih terus berlangsung setelah diangkat dari minyak. Lihat, yang tadinya keemasan sekarang sudah menjadi kecoklatan kan? Setelah dingin, bawang bisa langsung dikemas dan dipasarkan. Sekarang waktunya membuat kue bawang khas Brebes. Bahan utamanya sudah pasti bawang merah goreng. Ada juga tepung, gula pasir, dan garam. Haluskan bawang goreng yang kita buat tadi teman. Nantinya bawang goreng halus ini akan kami jadikan isian kue. Biasanya sih ibu-ibu di kampungku membuat kue ini dan menyajikannya saat hari raya atau musim panen bawang merah tiba. Campurkan garam secukupnya dan abon sapi sebagai pelengkapnya. Kemudian haluskan lagi. Sekarang kita buat adonannya yuk. Campurkan tepung terigu, tepung maizena, dan juga gula. Aduk sampai rata, kemudian tambahkan kuning telur. Buat adonan sampai kalis. Bentuk bulatan kecil-kecil dengan lubang di tengahnya. Jadi mirip mangkuk kecil ya. Lubang-lubang pada adonan tersebut selanjutnya diisi dengan bawang goreng abon yang sudah dihaluskan tadi. Siap dipanggang, Bi. Masukkan kue ke dalam pemanggang tradisional. Pasir ini yang nantinya akan menghantarkan panas sehingga kue matang tapi nggak cepat gosong. Tunggu sekitar 15 menit sampai matang. Tada! Kue bawang khas Brebes. Enak sekali teman. Gigitan pertama menunjukkan tekstur kue yang lembut. Kemudian muncul rasa bawang yang lumayan tajam. Tahukah kalian, kandungan serat yang terdapat di dalam bawang merah goreng sangat bermanfaat untuk meningkatkan proses pembuangan racun dan makanan keras yang menumpuk dalam usus. Selain itu, bawang merah juga mengandung selenium yang dipercaya mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jika sistem imun kita baik, maka penyakit atau virus tidak akan mudah datang. Begitu teman. Minggat-minggat baik ya. Rasa minggat-minggat mana? Jegur kali. Jegur wangan. Wah komeng, bebeknya kecadak. Welang. Lah, iya candak. Lah, nguber-nguber anak mrene. Ayo wis mene wah komeng. Yang naster ke, naster bawang. Oh ya. Warna-warni. Syukurlah, akhirnya ketangkep juga bebeknya ya Wak. Untuk pengobat lelah, makan yang banyak ya Wak.